Yang ada di doa kunut, waqina bi rahmatika syarra ma qadait, itu termasuk ada yang menggunakan tangannya dibalik seperti itu. Kalau begini aja Pak, ada apa-apa juga. Bukan sesuatu yang salah. Nah, kalau ada yang melihat begini, ada yang melihat salah, apa dibalik-balik itu begini. Tidak ada aja ulama yang menyebutkan seperti itu. Jangan memulai gara-gara tangan dibalik. Tangan dibalik aja saringkan. Fa innaka taqdi wa na. Setelah itu baru disunahkan masing-masing itu membaca. Makanya habis wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Itu sunnahnya imam yang baca, makmum mengaminkan. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Amin. Bukan dia. Amin. 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 Nanti kalau sudah habis wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Amin. Habis itu imam itu diam. Itu sebenarnya bukan diam. Setelah itu doa kunutnya itu masing-masing disunnahkan per orang. Dia makmum, dia imam, sunnah membaca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sampai situ. Habis itu baru nanti terakhir imam itu baca wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baru seperti itu. Ustaz, kalau udah hafal doa kunut kayak apa? Udah hafal yang fa'inaka taqdi wa la yuqda alaik. Ini udah hafal nih. Nah, waktu yang imam Allahumma hdina amin amin amin. Nah, kayak apa ini? Silahkan baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa. Yang namanya doa ini, yang kunut ini doa untuk kita minta kebaikan. Kalau pas lagi di rumah, sholat di rumah, sholat subuh, doa kunut ya baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetap kita dapat pahala melaksanakan kunut di waktu subuh. Nah, meskipun doanya tidak sama seperti yang sudah dianjurkan. Nah, ini kan tadi doaul maksur, doa yang dianjurkan kalau kita kunut seperti ini doanya. Nah, kalau udah hafal ya sudah Rabbana atina fid dunya hasanah, kada hafal juga dan nasib baik lagi sudah. Di sini disebutkan wal hadisul ladzi rawahu al Imam Ahmad wa Darqutni wal Baihaqi wal Hakim wa sahahahu Nawawi fi majmu'ihi anna Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqat dunya. Ini hadisnya yang masalah kunut. Jadi kalau ada yang jelas kunut subuh itu enggak ada, kunut subuh itu bid'ah. Hadis ini ada di dalam kitab hadis riwayat Imam Ahmad, ada di kitab Darqutni, Al-Baihaqi, Hakim. Jadi berapa kitab hadis ini? Ada 4 kitab hadis. 4 kitab hadis yang di situ ada menjelaskan cerita kunut subuh. Wa sahahahu An-Nawawi, dan itu hadisnya hadis sahih. Dari siapa bersumber? Bersumber dari seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik. Kata beliau, ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri
hatta faraqad dunya. Rasulullah itu selalu berkunut ketika waktu subuh sampai beliau faraqad dunya, sampai beliau meninggal. Ya, ada ternyata hadisnya. Jadi Imam Syafi'i itu membuat satu hukum, menentukan itu gak abal-abal, gak sembarangan, mesti ada hadis, mesti ada hadisnya. Jadi kita yang melakukan kunut subuh setiap sholat di rakaat kedua itu memang ada dalilnya. Kalau ada yang bilang tidak ada seperti itu, ya iyakan aja. Tidak ada dalilnya, iya. Itu bid'ah, iya. Tapi kalau kita sholat, pakailah kunut subuh. Karena itu memang ada dalilnya. Nah, ada yang mau bertanya, silakan. Kalau belum ada, kita teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya tentang orang sholat jamaah. Kita ketemu yang sudah komplek, terus baru datang itu dia sholat sunnah dulu, nggak mengikuti yang sama-sama mau jamaah. Jadi yang mau ditanyakan ini bagus mana gitu ya. Kalau misalnya orang datang ke masjid, ternyata di masjid orang sudah qomat gitu ya, atau mau qomat dah. Nah biasanya kan kita di sini ada ya kan, ada waktunya. Biasanya nanti itu ada tulisannya tuh azan nanti dulu kan ada lagi ya yang ada tuh. Tinggal 1 menit lagi hitungannya mau qomat, kan ada biasanya kayak gitu. Atau sudah bunyi tit, artinya mau komat sudah nih. Nah, baru datang orang ini. Aku mau sholat sunat dulu, karena sholat sunat itu banyak pahalanya. Ke masjid ada yang namanya sholat sunat tahiyatul masjid. Aku mau sholat sunat qobliyah. Nah, lalu pertanyaannya, afdol mana? Lebih bagus mana? Apakah orang ini sholat sunat dulu atau dia langsung ikut imam sholat berjamaah sholat fardu? Maka jawabannya lebih bagus dia langsung melakukan sholat fardu. Nah, terus bagaimana tahiyatul masjidnya? Kan sunat tahiyatul masjid. Apabila orang itu datang dalam keadaan dia sudah imam, ini sudah mau sholat nih, dia langsung ikut Allahu Akbar dengan imam tanpa sholat tahiyatul masjid, di sholat fardunya itu tetap dapat hukum sunnah tahiyatul masjid, tetap dapat hukum sunnah tahiyatul masjid, meskipun dia tidak meniatkan tahiyatul masjid. Satu. Kalau misalnya orang aku ini kan orang yang istiqomah, pokoknya setiap sebelum sholat aku mesti sholat qobliyah. Nih, mau qobliyah sebelum subuh, sholat sunat fajar. Nah, kayak mana tadi pas hujan sudah deras, akhirnya sampai sini aku udah sholat sunat fajar berarti ini. Sedangkan sholat sunat fajar ini sudah ada dianukannya. Barang siapa sembahyang sunat 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dengan isinya. Oh, tidak bisa, aku sholat sunat dulu. Biar aja imam di situ ketika 1 rakaat. Ya, tetap
lebih bagus kita langsung ikut dengan imam sholat berjamaah. Terus gimana Ustaz? Saya sedih dong, dan bisa sholat sunat fajar. Bagi orang yang sudah istiqomah melaksanakan sholat sunnah, maka sholat sunnahnya itu boleh diqodho. Sekali lagi, bagi orang yang sudah istiqomah. Nah, istiqomah berarti memang tiap hari dia melakukan sholat itu. Dia selalu melaksanakan sholat qobliyah zuhur, sholat sunat asar, habis itu sholat sunat fajar, sholat sunat subuh. Dia lakukan itu. Sewaktu-waktu ada pas lagi memang dia datang ke masjid pas nggak bisa melakukan sholat itu, maka tetap dia sunnah melakukan sholatnya meskipun setelah sholat sunat, sholat subuh. Tapi Ustaz katanya kan tidak boleh habis sholat subuh itu sholat sunnah, hukumnya haram. Betul, kalau dia bukan qodoan. Sedangkan ini dianya mengqodho sholat sunat subuhnya yang dia tertinggal karena dia memang sudah istiqomah. Paham bu? Nah, insya Allah paham. Jadi seperti itu penjelasannya. Yang lain kalau ada yang mau bertanya. Terkait dengan qunut tadi Ustaz. Ini kalau misalnya imamnya lupa, kemudian sudah setengah sujud, lalu subhanallah otomatis karena tidak biasa qunut, jadi makmumnya subhanallah. Tapi kalau sudah setengah sujud, imamnya tidak berdiri lagi. Apa yang harus dilakukan imam dan apa yang diharuskan kepada makmumnya? Antap deh pertanyaannya. Dan ini memang yang bisa terjadi di mana-mana. Dan ini yang harus diketahui oleh seorang imam dan harus dipahami oleh makmum. Praktek. Nah, ini harus praktek di imamnya ya. Nah, apabila nih imam sudah selesai sami Allahu liman hamidah, lalu kata imam Allahu Akbar. Nah, sudah stop dulu. Berdiri lagi. Waktu Allah, imammu sadar, imamku tidak ingat berqunut. Subhanallah, si makmum kan. Nah, coba Allah, stop. Nah, stop dulu, tahan dulu lah. Nah, lihat sudah seperti ini gerakan si imam, ayo sudah berdiri dah, menggatar kayak gitu. Nah, kalau keadaan imam ketika disebut oleh makmum, ketika diingatkan oleh makmum, belum dia sampai turun lebih separuh ke arah sujud seperti tadi itu, baru sedikit mau rukuk, maka imam ini waktu disebut di situ sunnah kembali dia qunut. Tapi kalau imam Allah subhanallah sudah seperti itu, berarti imam ini sudah lebih mendekati sujud daripada berdiri, atau sudah sampai sujud Allahu Akbar. Nah, sudah subhanallah kata si makmum, maka si imam tidak boleh lagi kembali berdiri untuk melakukan qunut. Kalau misalnya si imam tadi yang dia sudah dalam keadaan sujud atau sudah mendekati sujud itu kembali ke posisi i'tidal dan melakukan qunut, maka si imam tadi sholatnya dihukumkan batal. Jadi makmum harus tahu dulu. Nih. Jadi kalau misalnya
imamnya kelupaan, akhirnya subhanallah ya si makmum mengingatkan imam. Pas imamnya sudah sujud, bagaimana keadaan si makmum? Maka si makmum harus ikut dengan imam. Kenapa? Itu kunut hukumnya sunnah, bukan rukun sholat. Bukan kalau tidak kunut sholat dihukumkan tidak sah, tapi kunut hukumnya sunnah. Kalau sunnah ketinggalan itu sholat tetap sah. Dan tidak ada kalau misalnya ini kan sudah sujud nih si makmum, si imam nih. Kalau dia kembali berarti dia itu mau mengerjakan sunnah, tapi dia meninggalkan sudah satu rukun sholat yaitu sujud. Yang ditinggalkan ini sunnah nih, sudah gak dikerjain. Allah Akbar, sudah sujud, sudah melakukan rukun sholat yang berikutnya. Ini rukun sholat berikutnya sudah dikerjakan yaitu sujud. Nah, kalau dia kembali ke tidak, berarti dia itu bebulik. Nah, bebulik nih. Nah, ini yang berarti dianya membuat satu rukun yang baru. Ini yang membuat hukum sholatnya tidak sah. Lalu si makmum gimana? Kalau imam itu sudah sujud, Allah Akbar, ya sudah ikut sujud, ikut sujud. Nah, seperti sujudnya. Nah, terus gitu ya sudah. Meskipun tadi bilang subhanallah ya nggak jadi masalah, itu kan mengingatkan imam. Tapi yang harus diketahui, yang banyak orang tersalah apa? Si makmum mengingatkan imam dengan mengucap subhanallah, tapi waktu mengucap subhanallah di hatinya mengingatkan imam. Ini subhanallah biasanya di hati karena mau negur imam. Meskipun ucapan di mulutnya zikir subhanallah, tapi hati ini niatnya mengingatkan imam, itu sholat dihukumkan batal. Ini yang harus tahu. Jadi bagaimana Ustaz kalau mengingatkan imam? Bacaannya tetap subhanallah, tapi niat di hati zikir, bukan niat di hati negur imam. Karena niat beda, maka hukum sholatnya pun berbeda. Dia harus tahu. Kalau niatnya zikir, kalau zikir dengan negur imam, Pak Ustaz kayak apa? Sah salat. Niat zikir sah, niat zikir dengan negur imam sah. Kalau niatnya cuma negur imam, hukum sholatnya langsung otomatis batal. Kalau tidak usah ditegur Pak Ustaz. Kalau nggak ditegur nggak apa-apa, boleh. Karena ini cuma sunnah kan tadi, nggak ditegur, akhirnya jadi masalah. Makanya yang harus paham masalah itu siapa? Orang yang ada di belakang imam. Nah, saya ini pernah kejadian, memang waktu itu kalau Allah sholat zuhur, Allahu Akbar. Sekalinya saya ngerasa sholat Jumat waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang negur itu satu masjid. Mungkin ada 4 shaf itu, kalau di Al-Aman itu sholat zuhur itu 4 shaf. Subhanallah, bergema itu masjid. Wah, ini yang salah siapa? Ini yang gak paham. Yang tugas untuk menegur imam itu orang yang di belakang imam, yang kalau misalnya imam itu batal, dia yang bertugas menjadi imam menggantikan. Bukan satu masjid yang disuruh sampai di situ sampai itu. Subhanallah juga terlihat. Nah itu enggak sunnah, itu tidak ada kewajiban, tidak ada di situ. Kalau misalnya dia cuma sunnah, lalu orang yang di belakang imam dia nggak menegur karena ini cuma sunnah, daripada kalau ditegur nanti imamnya itu kaget yang sudah sujud terguling ke asal berdiri. Nah,
karena gak habis nanti satu masjid hukumnya jadi batal. Jadi lebih baik gimana? Kalau saya waktu belajar kalau di musola saya, nah itu saya nggak nyuruh orang kalau misalnya imamnya kurungnya lupa ditegur. Kenapa? Itu nanti si imam bisa refleks nanti. Bisa refleks berdiri. Akhirnya apa? Imamnya batal karena melakukan itu. Si makmum merasa absurd dengan imam ini, ikuti imam yang batal. Akhirnya jadi batal. Jadi kalau ditanya bagus mana Ustaz? Kalau imamnya lupa kunut ditegur subhanallah atau biarin aja gak usah ditegur. Kalau saya bilang lebih baik dibiarkan, makmum silakan langsung ikut dengan imam. Kenapa? Kalau bina si imam ini takajud langsung berdiri, langsung dia dihukumkan batal, habis semua nanti jadi batal. Apa? Jadi lebih bagus Allah. Kenapa? Karena ini sesuatu yang sunnah saja. Lain kalau misalnya imam ini ditegur karena lupa rukun sholat. Misalnya apa? Sudah 4 rakaat, naik lagi ke rakaat kelima. Nah itu harus ditegur. Subhanallah, tidak bisa gak ditegur. Karena sudah apa? Karena masalahnya ini sholatnya nambah rakaat, bukan masalah sunnah. Allahu Akbar beri imamnya rakaat kelima. Subhanallah itu. Kalau misalnya imamnya nggak duduk juga, gimana? Apakah harus bilang subhanallah, subhanallah, subhanallah? Enggak seperti itu. Kalau si imam sudah misalnya ditegur subhanallah, enggak duduk, ya sudah. Jangan si makmum ngikutin gerakan imam. Imamnya kenapa jadi gitu? Mungkin imam itu dia yakin aku ini baru rakaat keempat. Ini baru rakaat keempat. Dia yakin meskipun sudah ditegur, mungkin dia karena khusyuknya nggak dengar itu sebutan si makmum. Imamnya gimana? Tetap hukum sholatnya sholat. Karena dia yakin bahwa dia di rakaat keempat. Si makmum bagaimana? Makmum dia yakin ini rakaat kelima, maka si makmum tidak boleh ikut dengan imam. Tidak boleh naik ke rakaat berikutnya. Terus bagaimana? Ada 2 pilihan. Yang pertama, duduk seperti tahiyat akhir sambil berzikir menunggu imam. Tahiyat akhir imam salam ikut salam dengan imam. Atau pilihan kedua, imam berdiri, dia langsung berniat di hati, aku berpisah dari imam, aku mufaraqah dari imam. Kemudian dia terus baca tahiyatnya, selesai salam sendiri, assalamualaikum warahmatullah. Seperti itu caranya. Nah, kalau misalnya imamnya naik ke rakaat yang salah, sudah ditegur. Nah, itu harus ditegur. Tidak bisa kayak ditegur. Tapi kalau cuma sekedar sunnah, daripada nanti bingung, tersalah, nah itu lebih baik jangan ditegur. Dan itu saya pernah kejadian juga di pondok. Imamnya kelupaan, Allahu Akbar, sujud sudah. Akhirnya makmumnya kami subhanallah, imamnya berdiri lagi kunut, selesai dulu salam sudah. Habis itu nggak jadi wiritan. Kenapa nggak jadi wiritan? Imamnya habis itu bagian kakak kelas yang lain ini ngobrolnya apa? Kalau begini, kalau di dalam kitab sebutannya kalau terjadi seperti ini, imam kembali, ini hukumnya tidak sah. Terus akhirnya pengumuman, perhatian, sembahyang subuh kita ulanglah. Kenapa? Lalu dijelaskan tadi, kalau seperti ini hukumnya imamnya batal. Siapa saja yang ikut imam, semuanya batal. Paksa sembahyang subuh bahas. Nah, itu kejadian dulu di pondok.
Waktu itu baru aku seperti itu. Nah, seperti itu. Jelas kan? Kalau ada yang mau kurang jelas lagi boleh. Ya sujud sahwi. Lalu disunahkan nanti kalau misalnya orang ini tertinggal kunut subuh, maka disunnahkan melakukan sujud sahwi. Kapan sujud sahwi itu dilakukan? Ketika sudah selesai tahiyat akhir. Maka disunnahkan bagi orang yang mau melakukan sujud sahwi, berarti siapa? Imamnya, makmumnya sama. Waktu imam ditegur subhanallah, imamnya tetap sujud. Berarti kata imam, aku tak tinggal kunut. Akhirnya Allahu Akbar. Duduk tahiyat akhirnya duduknya itu jangan duduk seperti tahiyat akhir, duduk tawarruk. Tapi sunnah duduknya itu duduk iftirash. Duduk iftirash itu apa? Duduk kita tahiyat awal, nah itu namanya duduk iftirash. Paham ya? Iftirash datang. Iftirash kan kita duduk tahiyat awal kan? Nah kan begini. Kalau duduk tahiyat akhir, nah kalau orang yang mau melakukan sujud sahwi, sunnahnya dia meskipun yang dibacanya tahiyat akhir, duduknya iftirash, yang seperti duduk tahiyat awal atau duduk antara dua sujud seperti itu. Jadi sudah fil alamina innaka hamidum majid, sudah selesai nih dengan doanya, baru Allahu Akbar, sujud di hatinya, aku mau sujud sahwi. Makmum pakai apa? Apakah niat sujud sahwi juga? Gak perlu. Makmum itu apa yang dilakukan imam, gerakannya, nah itu silakan ikutin saja. Mau niat boleh Ustaz? Boleh. Sengaja aku sujud sahwi. Tapi kan bukan aku yang lupa. Ya tidak apa-apa. Karena yang salah ini si imam, makanya sunat sujud sahwi. Bukan cuma si imam, makmum pun tetap disunahkan. Karena si makmum itu mengikut imam. Jadi sunat. Habis itu Allahu Akbar. Apa bacaannya? Subhanaman la yanamu wa la yashu. Nah itu bacanya. Kalau sujud sahwi, sunnah bacaannya Subhanaman la yanamu wa la yashu. Dah apa Ustaz? Bacanya Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Boleh aja. Sujudnya itu 2 kali sujud. Jadi habis Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar duduk antara 2 sujud, Allahu Akbar sujud lagi, Allahu Akbar habis duduk. Nah itu baru disunahkan duduknya ya iftirash. Ya tawarruk kan. Ya sunatnya ya tawarruk seperti apa kalau kita sedang tahiyat akhir. Habis itu langsung Assalamualaikum warahmatullah. Gak perlu lagi baca tahiyat, karena tahiyat tadi sudah dilakukan. Seperti itu. Nah, jelas kan? Kalau nggak pakai sujud sahwi, boleh, tetap sah. Karena sujud sahwi itu hukumnya sunnah, disunnahkan bagi yang kelupaan. Kalau misalnya nggak pakai sujud sahwi, bang gimana? Tetap sah sholatnya. Tetap sah sholat. Kalau saya biasanya kalau sholat subuh itu kan ketahuan aja kunut kan. Kalau misalnya di sholat zuhur atau sholat asar yang biasanya di masjid itu bisa orang ada banyak yang datang, yang orang itu nanti bisa sampai dianya itu sudah ketinggalan 2 rakaat baru dia datang kan, seperti itu. Lalu pas kelupaan, seharusnya sudah rakaat keempat nih, saya merasa tidak, akhirnya berdiri Allahu Akbar.
Subhanallah kata yang dia bilang. Duduklah. Ini tetap disunahkan sujud sahwi. Tapi karena memandang di belakang ini belum tentu semuanya ikut dalam keadaan yang sama, maka saya tidak melakukan sujud sahwi. Kenapa? Nanti yang di belakang bakal bingung, ya kan? Dia baru satu rakaat, Allahu Akbar, sudah tutup tahiyat akhir, baik akhir ketinggalan 3 rakaat. Sudah itu Allahu Akbar, imamnya sujud. Nah, bagi orang awam ini nanti bisa membingungkan. Jadi lebih bagus mana? Nah, kalau imam, kalau di situ dia memang masjidnya besar, habis itu ada kemungkinan banyak orang yang ibaratnya itu dia itu ketinggalan rakaat. Nah itu mungkin alangkah baiknya tidak usah dilakukan sujud sahwi. Guru saya itu guru Syukri Urus bilang begitu. Tidak usah kata begitu. Kenapa? Nanti takutnya membingungkan orang yang datang terlambat. Jadi lakukan seperti normal. Nah, seperti itu. Jadi mau sujud sahwi silahkan, nggak sujud sahwi silahkan. Tapi lihat keadaan itu lebih bagus bagi si imam. Paham? Imamnya pangkat takut ya? Jelas segala. Nah, kira-kira cukup kalau sudahlah jam 9 lewat. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Mudah-mudahan dengan berkah kita menuntut ilmu, kita bermajlis ta'lim, kita semua yang hadir di sini Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya dalam taat ibadah. Mudah-mudahan kita semua Allah mudahkan rezekinya yang halal. Mudah-mudahan kalau ada yang sakit di antara kita Allah sembuhkan penyakitnya. Allah hindarkan kita semua dari bala musibah. Mudah-mudahan dengan berkah menuntut ilmu Allah jadikan anak-anak kita jadi anak yang saleh dan salihah. Kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawa bihi salafus salih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma hdina bi hudak wa la tudhlina waliyan siwak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallallahu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala